Shalom semuanya. Halo semua, kenalin nama aku Cecilia Audrey dengan NIM 104 022 500 240 dengan partner aku Esther Friska Malang dengan NIM 1040 22 530 Kami dari Telkom University, kelas gabungan agama AKP 03 akan melakukan wawancara dengan tema penerapan etika Kristen. dalam dunia profesional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sendiri teman-teman. Kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Om. Saya Pendeta Tono Yoswarai dari Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia El Capana Bandung. Dan Tante, Saya Pendeta Pembantu Marta Ginting dari GSPDI Jemaat Philadelphia El Capana Bandung. Nah, sekarang kita tanya yuk, sudah seberapa lama sih pengalaman Om dan Tante dalam melayani? Puji Tuhan, saya sejak tahun 2014 ya dilantik sebagai gembala sidang di Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat El Capana di Bandung ini. Jadi hampir 12 tahun ya, hampir 12 tahun. nah, kalau Tante sendiri gimana? Ya, saya selain melayani Tuhan, kebetulan saya juga kerja di sebuah BUMN dan baru menyelesaikan masa dinas saya di tanggal 1 April 2025 ini. Ya, berarti sudah cukup lama ya teman-teman. Juga juga banyak nih pengalaman yang bisa Om dan Tante bagikan bagi kita generasi muda yang bisa kita jadikan refleksi diri dan dapat kita terapkan di dunia kerja. Nah teman-teman, kita langsung masuk aja yuk dalam pertanyaan pertama untuk Om sama Tante nih. Dalam pekerjaan sehari-hari, nilai atau ajaran Kristen apa sih yang biasanya paling mempengaruhi cara Om dan Tante dalam mengambil sebuah keputusan? Mulai dari Om dulu nih. Baik. Memang saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, tentu dituntut untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan ya, bukan cuma hanya untuk mengajar, mempengaruhi jemaat di mimbar. Tentu saja jemaat juga akan melihat apa yang menjadi keteladanan sehari-hari. Memang yang menjadi prinsip saya kutip dari ayat 28 ayat 28, kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada saya khususnya ketika saya melayani Tuhan, tentu dalam praktek sehari-hari akal budi yang main kan, dan tentu akal budi yang main itu sesuai firman Tuhan adalah menjauhi segala jenis kejahatan. Jadi itulah yang mempengaruhi saya melayani Tuhan, mempengaruhi saya juga untuk mengajar jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Begitu kira-kira ya. Gimana kalau dari Kristen? Ya, walaupun saya bekerja sekuler ya di sebuah BUMN, itu bukan artinya kita lepas gitu dari pelayanan atau dari peran kita tuh sebagai hamba Tuhan. Semua kita ini kan adalah hamba Tuhan ya. Adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi umat pilihan Tuhan, untuk menjadi umat kudusnya Tuhan. Nah, kebetulan peran saya, Tuhan percayakan saya bekerja di sebuah BUMN selama 27 tahun 8 bulan saya mengabdi. Nah, tentu yang menjadi dasar saya ketika saya bekerja, termasuk di situ ketika saya harus mengambil keputusan-keputusan di tempat kerja, tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya bisa kita praktekkan ketika kita ada di antara jemaat, di antara orang percaya, tapi justru tengah-tengah orang yang tidak percaya kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi ketetapan kita ya ketika saya bekerja di perusahaan itu kan ada ketentuan-ketentuan perusahaan. Nah, saya harus mematuhi ketentuan-ketentuan perusahaan karena itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya di situ kan bekerja, ada otoritas saya ya. Nah, sesuai firman Tuhan ya saya harus tunduk kepada ketentuan di perusahaan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi prinsip. Apalagi kalau saya tambahkan, di dunia kerja itu kan tidak semuanya seiman ya, tidak semuanya kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan kita Yesus. Ada juga yang di luar keyakinan kita. Nah, itu kita itu bagaikan suratan terbuka kata Rasul Paulus, dilihat
iman dan praktek kita ini benar nggak selaras. Karena jelas-jelas mereka itu kan sedang mencari-cari kesalahan-kesalahan kita. Kalau perlu kesalahan-kesalahan itu jadi di blow up ya. Begitulah kurang lebih yang tadi istri saya bilang, nah itulah beban kita sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan di dunia pekerjaan. Wah, jawabannya sangat bagus sekali ya untuk anak-anak muda nih. Kita bisa lihat, jadi ajaran Kristen itu bukan cuma di depan jemaat doang, tapi kayak di seluruh tempat tuh kita harus menerapkannya nih teman-teman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang gak seiman dan kita tuh harus bisa melihat kayak peranannya kita tuh berdampak bagi mereka, Betul. memancarkan kalau kita ini benar-benar anak Tuhan, gak cuma Kristen KTP doang ya teman-teman. Ya, Kita harus bisa setuju. melakukan apa yang dikatakan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus Puji berdampak. Puji Tuhan. Nah, guys, pertanyaan yang kedua yang akan Ya. kita. Nah, dari pengalaman cerita-cerita dan tante tadi, gimana sih pengalaman dari iman tante dan om dari muda itu berdampak ke tahun yang sekarang ini? Dari cara om dan tante melihat apa itu tanggung jawab, gimana itu disiplin, dan apa yang menjadi semangat melayani om dan tante sekarang ini? Ayat puji Tuhan ini berarti cerita dari awal-awal nih ya. Dari masa muda. Dari masa muda. Saya bersyukur karena sejak lahir, saya itu lahir dari keluarga Kristen yang taat. Jadi ibu bapak saya itu adalah majelis jemaat, majelis gereja, ya, aktivis, penatua jemaat. Nah, itu setidaknya mendorong mereka untuk membawa saya dari kecil ke gereja, mengenalkan pribadi Tuhan kita Yesus, Juru Selamat kita. Tapi bukan berarti saya itu langsung ujuk-ujuk gitu ya. Jadi seorang yang taat, terus memang saya sekolah minggu, ikut sekolah minggu. Tetapi ada saatnya ketika saya usia-usia remaja, usia-usia SMP, SMA, lebih muda dari kalian lah. Nah, biasanya itu masa-masa yang lagi cari jati diri. Lebih senang lingkungan sekolah, lebih senang lingkungan orang-orang di luar gereja. Padahal dari kecil tuh sudah ikut Tuhan, istilahnya dibawa ke gereja kan. Tapi ada satu saat SMP, SMA, saya lebih senang dengan aktivitas sehari-hari. Untung dulu belum ada banyak gadget kan. Nah, jadi dulu fasilitas atau aktivitasnya tuh benar-benar olahraga. Saya tuh ikut tim bola voli di SMP saya, SMA saya, ikut aktivitas paduan suara dan sebagainya, dan ternyata berprestasi. Itu juga yang membuat akhirnya terikat dengan aktivitas-aktivitas itu. Sempat saya itu nggak ke gereja beberapa tahun. Ya itu karena kegiatan-kegiatan aktivitas ekstrakurikuler dan ya lebih senang sama teman-teman SMP, SMA yang tadi saya katakan ikut grup bola voli, ikut paduan suara yang berprestasi sehingga lebih senang ke sana. Prioritasnya om salah gitu ya saat itu. Ya, Jadi bisa melupakan dibilang Tuhan. mungkin kurang, kalau salah sih enggak ya, tapi jadi membuat saya tidak ke gereja karena latihan-latihan itu memakai waktu hari-hari Minggu pas saya harus ke gereja. Sampai satu saat ya itulah saya kena yang namanya kecelakaan ya, tangan saya kena kaca, sehingga otomatis nggak bisa ikut main voli di situ. Dari situlah mulai waktu-waktu saya nggak bisa ikut aktivitas di sekolah itu, akhirnya saya pakai di gereja. Nah, disitulah saya mulai menemukan sebuah kenikmatan dalam melayani Tuhan. Nah, sejak SMA itu juga, SMP, SMA, saya kenal juga sama tante. Jadi sudah mulai ada chemistry gitu. Itu juga yang menambah satu semangat ya. Berarti Semangat. kalau mulai dari SMA nih om. SMP kelas 3 lah. Kita sudah mulai deket-deket. Tapi waktu itu belum pacaran, masih ya saya sudah dekat, tapi belum tentu dia mau kan waktu itu. Nah, dari situ mulai saya masuk dan itulah kebaikan Tuhan ya. Di era muda itu, di masa muda itu, di SMA itu, saya sama gembala saya waktu itu diangkat juga jadi ketua pemuda. Dan saya tuh menjadi ketua pemuda yang paling lama saat itu. Sampai akhirnya saya pensiun jadi ketua pemuda karena kami nikah. Jadi berapa tahun tuh ya? Hampir 15 tahun lebih lah saya jadi ketua pemuda. Disitulah yang menjadi modal saya untuk melayani Tuhan. Jadi saya sih percaya bahwa kalau saya lihat masa muda saya, nilai-nilai firman Tuhan itu Tuhan tanamkan kita dari muda ya.
Karena Tuhan memilih kita itu sejak dari masa kandungan. Ya, setelah itu saya memang kerja sekuler ke sana kemari. Sampai akhirnya ya panggilan Tuhan saya sebagai gembala itu, gembala sidang sebagai pendeta itu ya akhirnya jatuh juga. Dan kalau sudah Tuhan kejar panggilan itu, kita tidak boleh menolak selain kita berserah kepada Tuhan. Dan saya merasa bahwa pemakaian Tuhan kepada saya pribadi itu sungguh luar biasa. Tuhan itu baik ya. Jadi saya mengamini satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Roma 9 ayat 6 dan 15 dan 18 saya bacakan ya, supaya menjadi modal buat kita untuk lebih takut lagi sama Tuhan. Firman Allah tidak mungkin gagal, itu kata Roma 9 ayat 6. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi ini panggilan. Tidak semua yang ada di Israel itu orang-orang Israel, ada orang-orang yang di luar Israel. Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi saya merasa bahwa panggilan saya itu belas kasihan Tuhan. Tuhan bermurah hati kepada saya, karena kalau saya nggak dipanggil dari pelayanan dari hal-hal yang berbau dunia, nggak tahu saya jadi apa sekarang. Ya, tetapi kebaikan Tuhan itulah yang membuat akhirnya saya harus bertanggung jawab dalam panggilan saya. Saat ini saya melayani Tuhan sebagai gembala sidang. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, bisa saya ceritakan kepada Esther dan Cecil. Ya, saya juga sama ya, dari kecil memang sudah dibawa oleh orang tua saya untuk melayani Tuhan. Ya. Bahkan dari kecil kami sudah diajar untuk menyanyi untuk Tuhan. Dulu saya waktu saya kecil, saya diajar menyanyi trio oleh orang tua saya. Jadi kakak saya kembar 2 orang, lalu saya, adik saya itu satu di bawah, itu memang jaraknya jauh. Jadi kami bertiga ini yang sepantaran itu diajar oleh bapak saya membaca not. Saya memang diajar baca not sejak bisa baca tulis. Jadi umur 6 tahun itu sudah harus bisa baca tulis dan baca not angka. Nah, memang dulu rasanya sih berat ya, anak kecil seperti itu. Udah disuruh Wah, sudah ada ya udah belajar sekolah, ada tambahan lagi sama Apalagi saya. tante ini memang orang tuanya pendeta. Iya. Dari awal udah punya. Iya. Pendeta inilah, maksudnya ayah saya itu TNI sebenarnya, tapi diperbantukan lah untuk membantu sinode gitu. Jadi oleh gembala kami dulu dianugerahi pendeta. Jadi aktif lah dalam pelayanan di jemaat dan di sinode ya, organisasi. Nah, berangkat dari situ memang karena kami terbiasa diajar melayani oleh ayah saya. Jadi terus terang waktu kecil saya memang orientasinya melihat orang tua aja. Betul, ya pengaruh terbesar itu dari orang tua saya, khususnya dari bapak saya ya. Jadi karena memang jalurnya udah ditetapkan seperti itu. Nah, ketika akhirnya saya pun bekerja di BUMN, ini pekerja sekuler ya, tetap jejak pelayanan itu tuh sudah mendarah daging gitu di dalam saya, bahwa ketika kita pun masuk dalam pekerjaan sekuler, katakan saya lihat contoh ayah saya, dia seorang TNI, tapi dia pun bekerja untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan tuh all out gitu ya. Saya bercermin gitu pada beliau. Nah, jadi ketika saya pun bisa berdinas di salah satu BUMN, semangatnya sama seperti itu ya, bahwa kita ini adalah imamat rajani. Jadi saya pun bekerja di tempat pekerjaan saya, semangat saya bekerja 5 hari dalam 1 minggu, ya itu tidak kalah semangatnya dengan semangat saya melayani di gereja ya kan. Pokoknya full lah 1 minggu, 5 hari di kantor, 2 hari di ya kan di gereja ya kan begitu. Waktu itu kebetulan terakhir saya dinas memang saya di luar kota, jadi memang bisa saya bisa full bekerja di kantor, lalu ketika kembali ke Bandung full untuk
pekerjaan Tuhan gitu ya. Nah saya melihat ini tuh bukan satu hal yang apa ya, yang dipisahkan. Itu sebenarnya mestinya kita sama-sama melakukan setiap tugas kita tuh penuh tanggung jawab, sama semangatnya, ya kan, sama mencintainya gitu. Karena di atas segala-galanya kita melayani Tuhan toh. Dengan pekerjaan kita di kantor juga sebenarnya kita melakukannya untuk Tuhan, untuk Tuhan gitu. Tapi bentuknya ya seperti itulah. Iya, itu justru jalan untuk kita menampilkan Kristus ya kepada lebih banyak lagi orang di luar gereja kita ya. Nah, itulah yang menjadi semangat saya gitu. Karena dari awal sudah melayani Tuhan terlebih dahulu ya. Terus terang itulah yang menjadi kekuatan saya. Kalau dari kecil saya tidak diperkenalkan pelayanan di pekerjaan Tuhan, mungkin saya bekerja pun tidak bisa seperti saya selama ini gitu. Iya, mungkin akan berbeda gitu gayanya. Ini jadi gaya saya melayani Tuhan ya akhirnya terbawa ke pekerjaan, dan itu yang saya syukuri ya. Bukan terbalik ya, kan kita gaya kita bekerja masukin ke gereja itu kan terbalik ya, tapi ini yang dari gereja kita bawa praktekkan di pekerjaan. Nah itulah. Jadi dari saksian akan itu kita nggak harus di gereja doang buat nunjukin kalau kita tuh Kristen dengan pengakuan kita di kesibukan apa kita di dunia ini tetap prioritaskan Tuhan ya teman-teman. Nah, karena kalau misalnya Tuhan udah nunjuk kita tuh nggak boleh nolak teman-teman, tapi kita harus melaksanakan dengan senang hati, dengan hati yang tulus juga. Iya. Karena segala pekerjaannya kita tuh seperti gimana kita lakukan buat Tuhan. Berilah yang paling baik dalam kehidupan kita. Amin. Nah teman-teman, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Pernah nggak sih om sama tante itu ngalamin situasi di tempat kerja yang dimana ngebuat nilai-nilai Kristen om sama tante itu terasa diuji ketika melihat ketidakadilan? Nah itu tuh gimana sih cara om sama tante untuk menafsirkan pengalaman itu berdasarkan ajaran dari Alkitab sendiri? Wah, sering sih kalau ngadapin itu ya, atau menemukan hal-hal seperti itu. Makanan sehari-hari om. Enggak sehari-hari juga sih. Tapi sering lah ya. Dan yang justru kalian jangan heran, kalau saya kan lebih banyak bergaulnya dengan rekan-rekan hamba Tuhan juga. Nanti mungkin Tante akan cerita di luar lingkungan hamba Tuhan, di lingkungan kerja. Tetapi yang juga saya tadi bilang jangan heran, karena di lingkungan hamba Tuhan, di lingkungan para pendeta, hal-hal ini bisa terjadi. Tantangan demi tantangan yang namanya sama seperti di dunia luar ya, yang saling senggol, yang saling sikut. Apalagi kalau kita ada di dalam sebuah sinode, itu ada saja. Dan itu yang membuat saya sebagai hamba Tuhan, loh kok begini ya? Sesama rekan-rekan hamba Tuhan, sesama pendeta, ada juga yang istilahnya saling iri, saling sikut, saling menjatuhkan, saling fitnah, saling apa ya menyampaikan kata-kata yang tidak sepatutnya lah yang terjadi. Nah hal itu saya pernah alami, ya saya pernah alami. Tapi ya disitulah saya kembali, sempat sih awal-awal tuh emosi ya, sempat awal-awal itu tidak bisa menerima, apalagi loh ini sebagai hamba Tuhan kok hal-hal semacam ini bisa terjadi, itu tantangan. Tetapi lama-lama ya itulah pentingnya kita punya partner, punya istri. Saya bersyukur sama Tuhan saya punya istri yang selalu mengingatkan ya bahwa kita ini harus lebih takut kepada Tuhan, ya, bahwa kita ini harus lebih mengandalkan Tuhan. Sehingga saya diingatkan kembali oleh ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia itu menajamkan sesamanya, seperti besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Justru dengan adanya tantangan, handicap, kemudian antipati orang kepada kita, saya merasa bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menajamkan saya. Menajamkan itu artinya semakin kuat ya, semakin kuat menghadapi masalah, semakin kuat menghadapi tantangan yang ternyata datang dari rekan-rekan sendiri. Yang seharusnya saling menguatkan, ini bisa saling menjatuhkan kan? Nah, tetapi disitulah saya merasakan bahwa kita perlu kekuatan itu datangnya dari firman Tuhan sendiri.
jangan mengandalkan manusia. Kadang-kadang manusia kan bisa lemah, kadang-kadang manusia bisa jatuh, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan lah saya kembali diingatkan, oh ya, justru dengan kondisi-kondisi seperti itu saya semakin tajam, semakin teruji, betul istilahnya, iman saya semakin kuat, ya, tetap mengandalkan Tuhan lah begitu ya. Sehingga dari pengalaman-pengalaman saya secara pribadi itu, saya bisa menguatkan jemaat yang juga mengalami kondisi yang sama. Ya, di dunia kerja pasti kan sama hal-hal semacam itu, cuma beda orang aja ya, beda konteks aja. Itu kan sama-sama rekan gitu, tapi dari pengalaman yang saya dapatkan, saya bersyukur, oh ini cara Tuhan melatih saya untuk saya bisa membagikan kekuatan firman, kesaksian yang hidup ya. Coba istilahnya saya cuma berpikir, kalau saya seandainya saya nggak pernah mengalami itu, mulus aja, nggak pernah ada tantangan. Ketika justru jemaat menghadapi tantangan, saya nggak bisa memberikan nasihat. Hanya teori kan, seolah-olah cuma ayat-ayat firman aja, ini kuat, kamu harus kuat. Padahal diri sendiri belum tentu ketika mengalaminya nangis juga kan. Tapi ya disitulah saya melihat bahwa Tuhan mempersiapkan kita sebagai hamba Tuhan untuk juga bisa saling menguatkan kepada sesama kita, rekan-rekan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau di dunia sekuler ya, Lebih ngeri ya. bahwa tidak fair, ketidakadilan itu kan satu hal yang ya biasa di dunia seperti Sehari-hari lah ya. Iya, itu Kalau sehari-hari itu, kalau tadi sehari-hari di hamba Tuhan enggak, puji Tuhannya. ya Si pantai biasa sehari-hari. gitu ya. Puluhan tahun saya melihat hal seperti itu. Tapi sekali lagi saya bersyukur karena dasar firman Tuhan ya yang selama ini sudah mengisi hidup kami sejak kami kecil, sejak kami muda, sehingga memang saya sadar bahwa saya tuh nggak sama gitu dengan mereka yang di luar sana gitu. Kita kan berbeda ya, kita kan bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau dunia ini melakukan ketidakadilan, go ahead, saya kan tidak gitu. Ya. Saya sebagai korban, oh why not? Ya kan, Kristus juga korban kok di atas kayu salib. Itu bukan sesuatu yang aneh gitu untuk kita. Ketika kita melihat tidak fair, orang demi jabatan menjelekkan satu sama lain, menyikut, memfitnah, saya kan memaklumi itu. Ini memang namanya dunia gitu ya, kita memaklumi. Lalu ketika kita yang akhirnya menjadi korbannya, kenapa tidak? Karena Kristus juga korban ya. Nah itu memang betul-betul pembekalan firman Tuhan dari lewat pelayanan kita di tengah jemaat dan tengah keluarga, itu betul-betul benteng yang kuat. Kalau buat saya itu benteng yang kuat. Kita ada di lingkungan orang-orang percaya, sehingga walaupun mungkin saya 8-10 jam saya habiskan di luar melihat kenyataan-kenyataan yang memilukan itu ya, membuat luka itu, ketika pulang ke rumah saya kembali di tengah-tengah orang yang percaya Tuhan. Ada suami, ada anak-anak, ada orang tua. Kembali di situ kan disegarkan, ada doa, ada penyembahan. Itu kan kembali kita disegarkan, dikuatkan kembali untuk besoknya siap kembali. Ya, jadi kita tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Kalau dipuji juga tidak gampang sombong, karena kita memang merasa, wah kami memang anak-anak Tuhan, kita kan memang beda ya, sumber kita kan dari sorga, kita ini warga negara sorga. Sementara aja di bumi ini hanya singgah kan, firman Tuhan hanya singgah. Oke, kamu bekerja situ, tapi kan itu bukan segala-galanya untuk kita. Jadi hadapi saja dengan sukacita, dengan kekuatan Tuhan, selalu berikan yang terbaik ya. Be the best version of us gitu kan, the best version of us ya kan. Mau saya kerja sebagai bankir ya, sebagai bankir yang the best version ya of us sebagai anak-anak Tuhan, the best ya. Masalah penghargaan, orang nggak menghargai yang saya lihat, oh prestasinya di bawah saya justru lebih dihargai, salah buat kita kan. Oh berarti itu memang atas seizin dan
kehendak Tuhan ya, kita akan terima itu dengan sukacita, dengan mengucap syukur. Nah itulah yang saya alami selama ini. Memang kalau perlakuan tidak fair, oh jangan tanya. Memang banyak sekali ya di dunia. Memang tempatnya seperti itu. Ya, tempatnya. Ya. Ada satu pelajaran yang bagus ya dari firman Tuhan yang juga membuat saya dan keluarga itu termotivasi, yaitu pelajaran tentang Yusuf. Yusuf itu mengalami ketidakadilan, ketidakfairan itu, bukan dari luar loh, Biasa. dari saudara-saudaranya sendiri. Sejak muda, usia 17 tahun ya, jadi dibuang ke sumur, dijual ke pedagang Ismail, kemudian jadi pembantu di rumahnya Potifar. Itu perjalanannya tuh naik turun tuh, difitnah lagi sama istrinya kan, masuk lagi penjara. Tapi satu hal yang saya baca dari firman Tuhan, Yusuf itu nggak pernah protes, dia nggak pernah nangis terseduh-seduh menyesali nasib terus bunuh diri gitu ya. Itu kan putus asa anak-anak muda ya khususnya ya. Ini satu pesan buat kita semua anak-anak muda khususnya ya, belajar seperti Yusuf, tetap aja berserah kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal kepada orang-orang panggilannya ya. Di satu saat ketika terus dia berserah, di sumur dia berserah, di penjara dia berserah, tapi ada satu ayat firman Tuhan yang selalu membuat kita jadi termotivasi. Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala pekerjaannya berhasil. Itu kan hebat ya. Sampai satu saat di pagi yang sama dia masih di penjara, siangnya udah jadi raja muda coba. Jadi untuk merubah nasib kita, sebenarnya bukan nasib sih, untuk mencapai satu rencana Tuhan dan yang darinya tadinya zero menjadi hero, Tuhan itu sanggup merubah seperti kita membalikan telapak tangan. Gampang sekali. Paginya bukan siapa-siapa, siangnya sudah jadi raja muda ya. Dari zero ke hero. Itu yang harus kita alami tuh. Puji Tuhan. Jadi walaupun kita mengalami enakan di tempat kerja kayak gitu di fitnah, jangan kan di tempat kerja, di dunia kuliah mahasiswa, kita juga ada kayak gitu tuh, buat teman-teman kita yang lain dapat A, kita dijelek-jelekin, dibilang kan plagiat dan segala macamnya. Itu hal biasa tuh teman-teman. Kita harus berpegang kalau Tuhan itu mau gimana pun, Tuhan juga sudah lebih dulu dijelek-jelekan sama dunia. Kita nggak boleh ngerasa kita tuh korban, karena Tuhan pun digituin. Terus kita harus dapat cari partner yang bagus teman-teman. Dan kita jangan yang toksik ya. Harus bisa Lingkungan itu juga kita. mempengaruhi ya teman-teman. Jadi cari jodoh yang benar ya teman-teman. Jangan pacaran sembarangan. Gak apa-apa telat nikah, yang penting jodohnya dari Tuhan. Setuju. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi cari partner yang bagus ya teman-teman. Dan Natal nih dekat lagi, dan sembarangan cari. Dari Tuhan harus. Nah terus kalau misalnya ada tantangan, jangan gampang menyerah teman-teman. Karena Tuhan itu nyiapin tantangan buat kita untuk menguatkan kita. Biar kita tuh tahan uji. Tips dari saya, kalau ada orang ngajak kencan, ya kepada kalian yang perempuan-perempuan, cowok ya khususnya ngajak kencan, ajak kencan pertama untuk ibadah. Pergi ke gereja. Mau nggak? Kalau dia sungguh-sungguh pasti mau dong. Kunci hatinya di gereja. Tips teman-teman nih, bentar lagi mau Natal. Oh ke gereja, jangan mau ke mau gala dinner, mau ke gereja ya teman-teman. Ikutan Christmas. Iya. Setelah kita tahu lagi gimana caranya Om dan Tante menghadapi itu, sekarang kita nanya lagi nih teman-teman, apa yang biasanya Om dan Tante lakukan? Kan tadi itu dari pengalaman ceritanya, apa yang benar-benar langkah nyata yang Om dan Tante lakukan biar tetap jujur, tetap tulus, nggak keikut godaan buat bohong, jatuhin orang lain demi dapat pangkat atau apa di tempat kerja gitu. Ada dari Om? Yang namanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu ya, menghadapi yang namanya satu godaan dunia. Selain dosa, ada tiga sebetulnya ya, dosa, terus pengaruh dunia, sama intimidasi kuasa-kuasa kegelapan. Itu membuat keinginan daging tuh, itu kuat ya. Jadi keinginan daging tuh
egois kan, ingin menyenangkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Itu godaan pasti selalu ada. Kepada kita pun sebagai hamba Tuhan, jangan berarti ini tidak ada. Dosa, daging sama pengaruh dunia itu ada. Contoh misalnya kalau ke mall, ada juga kan ketertarikan kan, baju bagus, handphone baru, branded dan sebagainya, ada itu kan, padahal duit belum tentu punya. Lalu karena ingin memuaskan keinginan-keinginan seperti itu, apakah kita akhirnya hari-hari terpusat ke situ aja, bukannya ke pusat ke Tuhan, tapi kepada keinginan kita, keinginan daging. Karena kalau keinginan daging itu dibuahi, kata firman Tuhan, itu menghasilkan dosa. Ya, akhirnya mikir-mikir, jadi ada tindakan-tindakan yang tidak halal kan? Ada tindakan-tindakan yang ilegal. Sebagai hamba Tuhan bisa mencuri, bisa. Karena tergoda tadi. Sebagai hamba Tuhan bisa menipu, bisa. Karena keinginan-keinginannya lebih besar daripada pemasukan, sehingga bisa saja dia menjadi penipu. Dan hal-hal semacam itu kita sebagai hamba Tuhan yang manusia itu masih ada terancam hal semacam itu. Iblis lebih senang kalau kita jatuh, apalagi kalau hamba Tuhan jatuh, karena pengaruhnya besar. Ya, kalau hamba Tuhan jatuh, waduh, jemaat yang digembalakannya kan jatuh juga. Kalau tips saya, kita harus lewati semua itu dengan pertama doa. Jangan lewati hari tanpa doa. Karena doa itu seperti kita connect sama Tuhan. Ada sinyal sama Tuhan, nggak pernah lepas. Dan kalau kita berdoa sama Tuhan, saya percaya hari-hari kita ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun ada yang namanya kemauan ya, tergoda dan sebagainya, doa itu membentengi. Yang kedua, selalu baca firman. Karena dari firman Tuhan itu ada kuasa. Tidak seperti kita baca WA, tidak seperti kita baca medsos, ya, FB dan sebagainya. Bisa loh kita seharian baca FB kan, nonton film dan sebagainya. Itu tidak punya kuasa. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, itu ada kuasa. Contohnya, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, jadilah terang. Lewat apa? Lewat firman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, saya percaya firman Tuhan sampai sekarang tidak pernah berubah ya. Ada kuasa. Jadi kalau kita baca firman Tuhan dalam satu hari, satu ayat saja. Satu ayat saja. Itu yang membentengi kita. Perlindungan Tuhan itu ada. Sehingga emosi daging, keinginan berbuat dosa dan sebagainya, itu seperti kayak disiram air gitu. Ya, ketika kita baca firman, ada kekuatan, itu ada kekuatan tersendiri lah. Apalagi berikutnya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu membantu kita. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, kepada kita orang percaya, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, dia penolong. Jadi jangan abaikan juga Roh Kudus. Roh Kudus ini memang bagi anak-anak muda menjadi sesuatu yang kayaknya aneh ya. Sesuatu yang kayaknya abstrak, terlalu jauh. Ya, kita memang sulit untuk membedakannya dengan suara hati. Tetapi semakin kita dekat bergaul, ya, makin tahu lah, makin kenal gitu siapa Roh Kudus. Sama seperti saya sama Esther sama Cecil waktu pertama kan kayaknya ragu-ragu ya. Takut, terus gugup, takut. Tapi setelah ngomong, satu pertanyaan, dua pertanyaan, tiga pertanyaan, kok mengalir ya. Makin kenal kita. Nah, dengan Roh Kudus juga demikian. Memang awalnya mungkin kaku. Siapa dia? Gak kenal. Nah, malu-malu. Terus saja kenalan, bergaul. Lama-lama, aduh, itu teman dekat yang sungguh luar biasa. Begitu Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, kalau tante sendiri? Ya, kalau di tempat pekerjaan dunia memang mungkin yang banyak menerpa saya itu tekanan. Ya, kamu tahulah kalau namanya perbankan, ini buat teman-teman yang di dunia sana, dunia luar, apalagi yang jurusan apa nih? Akuntansi. Perbankan tuh ya, saya beritahu kepada teman-teman semua, itu adalah salah satu
satu bidang pekerjaan yang paling rigid karena begitu banyak ketentuan yang mengikatnya. Kalau perbankan itu ya, begitu banyak aturan yang mengikatnya. Coba kalau di Indonesia ini aja udah berapa badan kementerian yang mengatur praktek perbankan ya. Nah itu pada akhirnya itu menghadirkan tekanan-tekanan tertentu lah kepada kita yang bekerja di dalamnya. Nah ini memang terus terang tantangan saya juga selama 27 tahun 8 bulan itu ya, itu lebih kepada bagaimana bisa tetap steady, tetap cool walaupun banyak tekanan, terutama tekanan pekerjaan, tekanan atasan, tekanan target, tekanan ya kan. Nah itu tekanan-tekanan bahwa kamu harus begini, harus bisa, tidak bisa tidak. Nah itu kan ya. Nah disitulah memang lagi-lagi ketika kita merasakan semuanya ini datangnya dari Tuhan. Pekerjaan itu juga kan datangnya dari Dia. Kita ditempatkan di satu posisi satu kedudukan itu pun dari Tuhan. Itu membuat kita selalu menyerahkan semuanya kepada Dia. Tuhan, tidak mungkin segala sesuatu yang terjadi ini di luar sepengetahuan Dia, karena Dia tempatkan kita di situ. Dia tahu ketidakberdayaan saya, Dia tahu ketidakmampuan saya, kebodohan saya, segala sesuatu yang tidak mampu Dia tahu. Nah itulah kesadaran itu yang harus selalu kita bangun ya dari hari ke hari. Tadi kata Om, lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman Tuhan, itu kita sadar siapa kita sebenarnya dan siapa Tuhan gitu. Kadang kan kita karena sudah terbiasa bekerja, apalagi sudah 27 tahun, kayaknya udah khatam lah pekerjaan hari ke hari ya kan, dari jam 8 sampai jam 4 itu udah tahu lah kerjaan, begini gitu kan. Nanti menjelang akhir bulan udah tahu lah bakal begini, rapat udah ngerti apa sih yang ditanya Pak, ya kan. Tetap ya kita merasa pede ya, tetapi justru ketika kita doa, ketika kita berhubung dengan Tuhan, kita selalu menyadari firman Tuhan kan selalu mengingatkan kita ya, siapa kita ini sebenarnya. Kita yang seperti rumput ini, kita yang seperti debu, pasir ini, dan siapa Dia yang besar. Jadi kita tidak melihat masalah itu sebagai sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Oke, besar tekanan itu, tapi ada yang lebih besar lagi dari semua tekanan itu, yaitu Tuhan kita. Nah, itu yang membuat kita selalu steady, ready. Mau ditanya apapun, ya hadapi. Mau menghadapi apa ya, tantangan seperti apa, itu kan sering banget ya. Maksudnya kalau saya udah mulai harus berhadapan dengan direksi seperti itu, siapa sih yang nggak iya kan, nggak mau. Tapi lagi-lagi firman Tuhan mengingatkan, manusia terhadapi manusia sama seperti kita, tapi Tuhanmu itu Dia jauh lebih besar. Nah, jadi itu selalu membuat kita serah sama Tuhan, selalu tenang, selalu damai, selalu yakin bahwa Dia tidak meninggalkan dan membiarkan kita sepanjang seperti tadi pertanyaan sebelumnya ya, kita melakukan semuanya itu seperti kita melakukan untuk Tuhan, tidak terbawa kanan kiri, bengkok sana bengkok sini. Kita tetap tetap untuk Tuhan, dasarnya tetap kebenaran firman Tuhan, yakin Tuhan pasti membela. Nah, itulah yang membuat kita yakin ya, walaupun menghadapi tantangan sebesar apapun, hadapi saja bersama Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan, pertolongan. Nah itulah ya, jadi lagi-lagi memang hubungan pribadi kita dengan Tuhan tuh yang menentukan. Karena ketika hubungan pribadimu rusak atau terganggu dengan Tuhan karena ada dosa, karena ada kesalahan, pelanggaran, kan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan renggang. Nah, cobalah, tes lah, kamu hadapi tekanan seperti itu, kamu gak akan bisa tenang, pasti kita goyah karena kehilangan pegangan itu. Tapi
Tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, dekat, akrab, ya kita hadapi semuanya bersama dengan Dia. Gitu. Dia mendampingi. Gitu. Kalau tips dari saya ya, untuk menghadapi godaan, tantangan, lebih baik kita menangis di bawah kaki Tuhan, karena kita menghadapi yang namanya tekanan seperti itu, daripada menangis karena setelah jatuh dalam godaan. Ngerti ya maksudnya ya? Menyesali, gitu, Setelah menyesali menyesali. keputusan yang kita ambil, itu menangis yang tidak ada gunanya. Iya, Lebih baik kita menangis dulu di bawah Iya. kaki Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak tahan nih godaannya. Tuhan nggak tahan nih sama ini perlakuan orang dan sebagainya. Lebih baik nangis di situ. iya. Tapi setelah nangis biasanya lega ya. Iya. Aduh, menghadapi hal-hal itu lebih baik lagi, lebih siap lagi. Daripada nangisnya setelah jatuh dalam godaan, jatuh dalam cobaan. Dan setelah diterpa dengan berbagai akibat-akibatnya, kan gitu. Dosa, pelanggaran, tidak Baru mungkin nangis. tidak ada akibat. Itu kan? nggak ada. Nah, ketika terima akibatnya baru di situ kan kita menyesal, tapi sudah terjadi. Ya. Dan nggak harus perempuan yang nangis, laki-laki juga nggak ada istilah pantang menangis di hadapan Tuhan. Tuh dengar. Gengsi. Bisa nangis guys Gengsi, laki-laki. ya. Justru menangis di hadapan Tuhan mah nggak ada yang tahu kan? Tuhan itu dekat. Tuhan itu bersemayam dekat dengan orang yang Hatinya rendah hancur. hati dan hatinya Remuk, hancur. ya, hatinya remuk. Tapi bukan remuk karena dosa ya. Bukan karena apa ya? Tapi karena remuk karena merasa tidak berdaya dan datangnya kepada Tuhan gitu. Ya. Kita harus punya tiga dasar dalam hidup kita. Terus tiap hari bangun tidur tuh jangan cari HP, doa dulu. Habis doa baca Alkitab, satu ayat pun berarti itu Bang. Iya, Lumayan berkuasa. sekali. Berkuasa. Yang lambat laun kita yang awalnya nggak tahu ini suara hati kita emang karena kita yang mau apa bentuk karena Roh Kudus, lambat laun kita bakal ngerti, kita Iya, bisa bedain. benar. Gitu. Jadi walaupun seberapapun tekanan yang kita dapat di pekerjaan, pekerjaan kita, Tuhan tuh lebih dari semua itu. Kayak kita merasa kita nggak mampu, jangan datang ke orang lain bilang nggak, ya aku nggak bisa, tolong aku nggak kayak gitu teman-teman. Tuh, Tapi kita bener. berdoa berlutut kepada Tuhan, nangis aja ke Tuhan, lepasin kalau kita tuh nggak mampu. Bukan setelahnya kita merasa kita kuat, kita hadapi sendiri, terus akhirnya kita lihat itu mendatangkan sesuatu yang buruk ke kita, terus kita nangis, itu nggak ada artinya teman-teman. Sama aja bohong guys. Nangislah sebelum itu terjadi. Iya, Terus betul. bisa ke Tuhan, ingat, Jangan cari manusia. Tuhan, apapun itu Tuhan nomor satu. Betul. Nah, jadi kita lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya terjadi konflik di rekan kerja tante atau om di entah itu atasan ataupun bawahan, nah gimana sih cara mempengaruhi om dan tante berbicara ataupun memaafkan dari konflik tersebut? Ini sambungan dari yang pertanyaan tadi ya. Memang konflik pasti terjadi, tapi kita sendiri diuji memang sebagai anak-anak Tuhan yang memang mengikuti kehendak dan rencana Tuhan, memang diuji untuk bisa memaafkan. Kata memaafkan ini paling gampang diucapkan, paling sulit dilakukan. Ya, itu kata memaafkan, karena kita ini pasti ada yang namanya jengkel, ada yang namanya gengsi, apalagi kita benar, teman kita yang salah, Terus kayak kesel gitu. iya, Iya. dia yang harus dimaafkan. Sebenarnya tadi ya. Nggak fair banget ya. Tapi kembali firman Tuhan mengingatkan, apalagi ini bicara soal doa yang diajarkan Yesus. Ya, tentang doa Bapa kami kan. Dikatakan bahwa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti harus mengampuni dulu orang, baru kita sendiri diampuni. Iya. Waduh, berat ya itu ya. Iya. Kita kan pengennya diampuni. Tuhan sendiri mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Dia mati ketika kita masih berdosa. Itu sih sebenarnya cerminannya. Jadi harusnya malu hati kita ini sama Tuhan. Kalau kita masih kekeh gitu, apalagi ada orang-orang yang kena konflik gitu, terus nggak mau memaafkan sampai dia bilang, oh saya mah benci kamu 7 turunan. Belum tentu kita punya 7 turunan, kan? Tapi udah ngeklaim gitu, wah sampai 7 turunan saya nggak mau memaafkan.
Itu sebaiknya tidak diucapkan oleh kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Pedomannya itu tadi, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ya, mau nggak mau, kalau kita juga mau diampuni oleh Tuhan, ampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Walaupun berat, pasti berat. Tapi seberat apapun ya kalau kita lakukan pasti Tuhan kasih kemampuan ya. Tuhan kasih satu hati yang lemah lembut, terus rendah hati. Perlu itu dua hal itu. Hati yang lemah lembut dan hati yang rendah. Karena kalau kita tinggi hati nggak mungkin bisa memaafkan. Apalagi nggak lemah lembut. Maunya garang, maunya konfrontasi terus. Dan Tuhan memberikan satu ayat juga, undangan yang indah. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Enggak memaafkan itu capek loh hati. Ya, letih lesu berbeban berat bukan cuma fisik. Enggak memaafkan itu hati juga capek loh. Lama-lama kan ketemu orangnya muter ke kiri, orangnya ke kiri kita ke kanan. Apalagi yang lebih parah satu kebaktian, satu ibadah. Pas datang, saya duduk di belakang, dia duduk di depan. Ketika dia pindah ke belakang, saya duduk ke depan. Waduh, capek hati. Makanya Tuhan bilang itu, yang letih lesu beban berat datang padaku, aku memberikan kelegaan. Letih lesu beban berat supaya belajar tentang lemah lembut dan rendah hati. Saya juga masih belajar itu, masih belajar. Karena pasti ada yang masih belum saya maafkan kan, tapi harus belajar. Itu kira-kira. Ya, memang kita bersyukur ya punya Tuhan itu Yesus Kristus. Ya. Kalau Tuhan kita bukan Yesus Kristus, entahlah. Ya, kita nggak mendapatkan satu keteladanan, satu contoh hidup gitu. Jadi ketika orang bilang nggak bisa dong memaafkan orang yang sudah menyakiti, sudah katakan iya, sudah melakukan itu jahat kepada kita, tidak mungkin manusia mana yang bisa. Yesus Kristus bisa. Nah itu menjadi satu keuntungan buat kita gitu ya, karena di saat manusia nggak sanggup, Tuhan bisa. Nah, ketika kita menaruh percaya kita kepada Yesus, ya kekuatan yang sama ya Tuhan akan berikan kepada kita. Memang kalau ditanya siapa sih yang mau rugi, siapa yang mau ya kan mau rugi, mau apa ya, menderita, iya nggak akan ada manusia mau. Tetapi bersyukur kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia dia bisa melakukan itu. Nah berarti buat kita yang percaya itu. Jadi itulah yang menjadi kekuatan saya ketika saya menghadapi juga di tengah pekerjaan saya ada orang-orang yang menyakiti, ada orang-orang yang ya menjatuhkan, dan ya saya hanya mengingat Yesus yang telah tergantung di atas kayu salib aja gitu. Saya hanya melihat dia dan saya mengingat kasihnya gitu untuk saya. Sudah, saya akan terima, akan jalani semua ini gitu karena dia sudah begitu juga sama saya kan gitu. Saya berapa kali saya sakiti hati Tuhan kan, berapa kali saya menikam dia dengan kata-kata saya, dengan perbuatan saya, mungkin yang saya sadar atau tidak sadar gitu ya. Jadi ya itulah kekuatan kita setiap waktu ya, setiap hari gitu, kita diperbaharui. Cari teman juga ya, kalau punya masalah terus kita cerita sama teman, kita bisa dinilai teman kita. Kalau teman kita bilang balas atau waduh masa kamu begitu-gituin, itu temannya nggak benar tuh. Ya, tidak membawa kepada Tuhan, cari tidak teman yang membawa kepada Tuhan. Memang sepertinya kita didukung ya. Kadang-kadang tuh teman yang membawa kita sama Tuhan, kadang-kadang membuat kita sakit loh. Kamu nggak mendukung saya gitu, dalam kamu nggak mengerti saya, ya kan, katanya kamu bestie, tapi nggak paham saya, malah udah ampuni, kayaknya dia lebih membela musuh kita. Padahal teman kita itu lagi mendorong kita untuk membawa kita kepada Tuhan, bukan kepada yang seberang. Nah itu juga kadang-kadang kita ya, kalau lagi emosi kan suka
Saya pernah marah loh sama tante ya. Saya pernah marah sama tante. Gara-gara apa? Ketika saya punya konflik sama orang, dia nggak dukung saya. Dia malah, udah, diem, sabar. Kok kamu malah nggak dukung saya? Saya malah jadi punya musuh dua. Gitu ya. Tapi setelah tenang, aduh saya bersyukur loh punya sahabat, punya istri yang begitu. Coba kalau dia bilang, balas. Iya, Makin rame ya. makin kita terseret jauh, makin terseret jauh. Dan ini ada konflik aja itu kan sudah sebenarnya Sudah salah. sudah iya kan kata firman Tuhan, kalau kamu ada perkara aja di antara kamu itu sebenarnya menunjukkan iya dari sana sudah mulai ada dosa kan. Nah, ketika kondisi sedang begitu kan kita harusnya berusaha balik lagi, ayo balik lagi. Memang itu Emang nggak enak daging sih. kita, iya daging kita Menelan yang sesuatu yang harus menelan kita amarah yang tadinya mau keluar gitu ya. ya nggak enak Nah sih. itu ya, tapi kita hargailah teman kita ketika dia dalam keadaan kita lagi emosi itu, justru teman kita tidak mendukung tapi justru mengingatkan, ampuni Itu kalau kita teman yang jengkel, oke. tapi ingatlah dia lagi mendorong kita untuk kembali sama Tuhan untuk mendapat kekuatan. Nanti kekuatan yang sejati itu datangnya dari Tuhan kita. Teman kita hanya alat kan, hanya alat saja, hanya alat untuk kita datang sama Tuhan. Nanti kekuatan yang sejati itu datangnya dari Tuhan sendiri. Baru disitulah kita akan lega. Gitu, ya. Jadi pilih teman juga hati-hati. Jangan senang kalau ada teman yang dukung kita ketika kita lagi mau emosi ya, dia malah dukung kita. Wah ini bestie aku memang. Jangan senang. Dengan teman-teman saling memaafkan satu sama lain, karena dalam doa Bapa Kami itu juga kita udah diajarkan untuk saling memaafkan Ya, satu sama lain. Betul. Gimana kita mau diampuni kalau kita kan gak bisa ngampuni orang lain. Betul. Malu sama Tuhan guys, karena misalnya berdosa itu emang kita suci, kita gak pernah buat dosa, kita selalu pengen diampuni. Kalau kita nggak ngampuni, Tuhan pun gak mau ngampuni kita. Terus cari teman kalau kita lagi ngerasa jengkel sama orang, kalau temennya itu malah suruh kita ngejambak rambutnya, kita bilang dia itu bukan teman guys, Bukan teman itu sejati. cuma iblis kalau karena teman yang mau kita ngampuni dia. Ya. Gitu. Gitu. Kita kan rencana sebagai kita sebagai manusia itu selalu mengharapkan yang terbaik ya Tuhan. Gimana kalau saat kita melakukan yang menurut kita udah perfect banget nih, harusnya berhasil nih, tapi tiba-tiba di tengah itu malah gagal, terus kita merasa kok salah sih, apa yang salah? Itu gimana Om dan Tante tetap bisa motivasi Om dan Tante percaya kalau ujung-ujungnya itu adalah hasil yang terbaik dari Tuhan gitu, nggak percaya ke diri sendiri gimana? Ya, memang ini sulit ya. Iya. Kadang ambisi, terus cita-cita kita itu kan pengennya Semua terbaik. pengennya dari hawa nafsu kita. Tapi Tuhan sendiri bilang bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Ya, berarti kita harus menyesuaikan dengan rancangan Tuhan. Dan itu yang sulit memang untuk menyesuaikan rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Ya itulah ya perlu latihan. Saya rasa kita tuh nggak ada yang istilahnya gagal kalau kita ada di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya gagal. Kalau yang namanya naik turun itu ada ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau yang namanya gagal, saya rasa enggak, karena Tuhan sendiri bilang tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Justru ya yang membuat kita akhirnya turun itu tuh karena jauh lagi dari rencana Tuhan. Jauh lagi dari, padahal jalan Tuhan mah tetap aja kayak kita jalan tol ya. Misalnya saya mau pergi ke Semarang, kan jalan tolnya udah jelas tuh. Itulah gambaran dari rencana Tuhan. Dari Bandung ke Semarang 5 jam juga sampai. Cuma kadang-kadang kita pengen nyimpang. Jalan yang cepat. Pengen dulu ke Cirebon, makan nasi jamblang, keluar tuh kan dari jalan tol, buang waktu. Kalau kita kembali lagi ke rancangannya Tuhan, balik lagi ke tol, itulah sebenarnya yang harus kita syukuri. Coba kalau kita nyasar terus di Cirebon, nggak nyampe ke Semarang. Ya, itulah perlunya kembali kita bersekutu dengan teman-teman seiman, kata firman Tuhan.
berfellowship dengan orang-orang segereja, dengan orang-orang seiman. Itu yang kadang-kadang ya bahkan tidak sering, itu yang menyadarkan kita lagi, oh iya ya, saya tuh pengennya ke sini ya, terus padahal salah, bukan rencana dan rancangan Tuhan. Apalagi kalau kita dengar firman Tuhan, itu yang menjadi panduan, yang menjadi patokan. Apakah saya pernah yang namanya gagal versi saya ya? Pernah. Karena kalau saya berpikir begini ya, kalau saya dulu nggak melawan Tuhan ya, saya itu mungkin jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang, bukan cuma sekarang hampir 12 tahun, mungkin lebih. Karena saya ingat sekali ya, sebelum saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, itu pernah dalam satu retreat, kita datang dan kemudian ketika menanggapi firman Tuhan, ada panggilan kayak altar call gitu dari hamba Tuhan yang bawain firman, yang besok ke depannya, masa depannya mau jadi hamba Tuhan full timer, artinya mau melayani Tuhan. Saya itu ke depan ya, tanpa pikir panjang. Dulu ada waktu masih pemuda belum nikah ya, ke depan ada satu panggilan dari hamba Tuhan. Dan sudut pandang saya lihat, nanti juga ke depan. Waktu itu ya, di Cisarua, Bogor, dalam satu acara ibadah kebaktian rohani, kebangunan rohani. Kita ke depan, jadi seolah-olah berserah sama Tuhan. Nah, waktu kita berserah mau jadi hamba Tuhan sepenuh, itu sebenarnya kan di tangan Tuhan gitu tuh, rancangan Tuhan. Tapi nggak tahu tuh setelah itu lupa. Saya kerja sekuler, saya kemana. Setelah pengalaman itu 25 tahun kemudian, akhirnya jadi hamba Tuhan juga. Berarti saya buang waktu 25 tahun. Gagal, istilahnya gagal, bikin usaha bangkrut, kemudian melamar pekerjaan, nggak bisa, terus masuk pekerjaan, nggak tahu pekerjaannya, pernah digerebek polisi. Saya di situ jadi marketing, nggak gitu ya. Saya di situ, untung saya cuma marketing. Ternyata perusahaannya ilegal itu. Itu kan jatuh bangun ya. Itu kan. Coba waktu itu ketika Tuhan bilang, ayo jadi hamba Tuhan. Langsung saya menyerah pada saat itu. Toh akhirnya balik lagi tuh istilahnya rutenya. Coba ke Cirebon, ke Tegal, kemana, akhirnya balik juga. Nah, kalau kata Tuhan itu pelajaran, bukan kegagalan. Mungkin buat manusia itu kegagalan, tapi buat Tuhan itu pelajaran. Setelah kembali lagi ke tracknya, oh baru ngerti. Itu pengalaman saya. Ya, kalau di dunia kerja juga saya mengalami seperti itu ya. Betul. Jadi segala sesuatu yang sulit, ya, yang mungkin orang bilang gagal, tidak sesuai dengan harapan, itu sesungguhnya adalah satu pembelajaran buat kita. Belajar. Ya memang di dunia pekerjaan juga kan kita selalu ingin yang terbaik lah ya, tidak mau mengecewakan atasan. Apa yang diharapkan oleh perusahaan tentu inginnya kan kita penuhi. Nah itu kadang-kadang juga membutakan ya, saya akui membutakan kita. Niatnya sih baik ya, niatnya baik, ingin apa, pokoknya ingin sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan gitu. Tapi kadang-kadang untuk mencapai itu cara mengambilnya dalam pintas, tidak sabar kita, tidak menunggu waktunya Tuhan, ya kan? Tuhan sudah mepet nih, seperti Saul sudah mepet ini, musuhnya sudah di depan mata. Nah, udahlah, ini kita tidak merugikan orang lain. Nah, kadang-kadang itu loh, kadang-kadang ya, kalau saya renung-renungkan, ketika kita mengambil langkah yang berbeda, itu pasti hasilnya pun akan berbeda. Ketika mungkin di mata manusia sepertinya kamu mah lambat, oh kamu mah tidak sesuai dengan yang diharapkan, belum tentu loh hasilnya itu hasilnya itu jauh dari yang diharapkan, belum tentu. Walaupun caranya kelihatannya kayaknya agak lama, kayaknya kok belum tentu hasilnya tiba-tiba Tuhan berikan mujizat keajaiban gitu, karena kita betul-betul mengandalkan Dia dan mengambil jalan itu yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Saya pernah pengalaman seperti itu. Ketika di saat saya nggak berdaya rasanya,
nggak dapatkan fasilitas, tidak dapatkan jalan seperti yang lain, teman saya yang lain, ujung-ujungnya justru hasil saya lebih bagus dari mereka. Nah itu kan satu pembelajaran sebenarnya buat kita. Ketika terjadi sebaliknya ya, oh saya usahanya jalannya sudah sepertinya sudah on track banget, hasilnya justru tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu kan jadi apanya lawannya kan dari yang tadi gitu. Nah itu saya alami, dua-duanya itu pernah saya alami. Disitulah memang kita sebagai anak Tuhan tahu ya bahwa tangan kasih Tuhan itu selalu campur tangan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nggak pernah dia biarkan. Nah, cuma kita ini yang kadang tidak sabar. Aduh Tuhan kok belum juga ada apa-apa, ya belum juga ada apa-apa ketika yang lain sudah mulai bergerak. Buat saya belum, saya belum tahu harus melakukan apa. Kalau kita memutar otak kita, mungkin dengan pengetahuan kita, pengalaman kita, ya kan, selama ini saya lakukan ini bisa, kemarin juga saya bisa, lalu mungkin kita mengambil jalan itu, ternyata ujung-ujungnya nggak seperti yang kita harapkan. Sebaliknya, ketika kita justru merasa Tuhan, kayaknya saya mampu ya, sudah saya nunggu deh, justru hasilnya kok bisa lebih. Nah itulah kan di situ terlihat ya buat kita bahwa semua ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kita sebagai manusia, tapi semuanya itu adalah kekuatan dan kemurahan Tuhan. Jadi pesan buat teman-teman semua, walaupun kita pandai, walaupun kita berpengalaman, walaupun kita tahu, itu tetap yang menjadi andalan kita adalah Tuhan yang maha segala-galanya itu. Karena dia tahu apa yang ada di depan kita. Kita kan nggak tahu ya. Dia tahu ada lubang, dia tahu ada jurang, kita kan nggak tahu. Yang kita tahu kan pengalaman-pengalaman yang lalu. Tapi dia bukan hanya Tuhan di masa lalu kita, Tuhan di masa depan kita. Nah itulah, jadi kalau orang kerja memang ya tipis sekali ya perbedaan antara itu loh. Oh ya ini jalan dari Tuhan, atau oh ya ini pengalaman gue yang menuntun saya gitu, pengalaman saya, kemahiran saya gitu, dengan karena mungkin ya seperti Daud ya, ketika berperang melawan musuh, Tuhan itu jalannya nggak pernah sama loh. Yang dulu dia suruh Daud frontal, nanti di perang berikutnya kamu muter dari belakang, nanti di perang berikutnya kamu bagi pecah pasukan menjadi, kan jalan Tuhan seperti itu. Kalau kita kan mengandalkan seperti kemampuan kita yang sebelumnya kan, pengalaman kita. Nah kalau Tuhan kan tidak terbatas caranya. Nah itulah kadang yang saya rasa tuh memang ketika logika kita campur, ketika kepedean kita, ya kita biasa lah kayak gini kemarin juga bisa. Nah ketika kita yang mengambil alih, nah itulah ada kemungkinan kita akan menuai hasil yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi benar-benar berserah sama Tuhan. Selain di dunia pekerjaan, kita juga sebagai mahasiswa pasti relate ya. Kayak kita kalau teman-teman kita, mereka bisa dapat nilai segini, kok kita nggak bisa, kayak gitu. Itu bukan karena kita yang nggak mampu, kita harus sabar, percaya kalau kita nggak mungkin, kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak mungkin dibiarin Tuhan ada di belakang, kita nggak mungkin jadi ekor. Percaya sama Tuhan kalau kita tuh bakal jadi kepala, mungkin nggak mungkin kita tertinggal, asal kita benar-benar serahin diri kita ke Tuhan, bukan percaya kalau kita tuh mampu, kita bisa dari diri kita sendiri. Kita tuh nggak ada apa-apanya guys, pengalaman kita tuh nggak berharga dibanding Tuhan. Dia lebih tahu, lebih mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Amin. Nah, di dunia kerja yang semakin serba digital dan kompetitif, di mana tuh banyak tenaga kerja manusia yang udah tergeser oleh AI, oleh robot seperti yang sekarang-sekarang ini nih. Nah, gimana sih menurut Om sama Tante nilai-nilai Kristen itu bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat? Nah, siapa tahu misalnya Om Tante bisa berikan contoh gitu untuk kita. Ya, dunia teknologi
gadget, kemudian dunia maya, sampai akhirnya kemudian berkembang jadi media sosial dan sebagainya. Memang makin kesini kan makin maju ya, makin kesini makin waduh gila lah gitu ya, dalam tanda kutip ya. Apalagi sekarang ini ada AI, kita malah iya nggak bisa bedain yang asli sama yang AI kan sekarang ini kan tipis sekali. Bahkan saya agak terkejut juga ketika ada rekan hamba Tuhan bilang, coba deh di chat GPT atau Gemini ya, ada kan di situ mesin pintar. Kalau misalnya kita mau tanya soal khotbah apapun bisa di situ. Tolong buatkan kerangka khotbah, judulnya anak yang hilang. Langsung tuh nggak sampai 5 menit, kita kalau mikir kan berapa ya? Nggak sampai 1 menit itu langsung tuh. Panjang sekali, keluar semua ayat-ayat sampai macam-macam. Sampai kalau begini sih kita nggak usah sekolah Alkitab kali ya. Untuk bisa jadi pengkhotbah, untuk jadi hamba Tuhan. Kalian juga kan pasti ya. Nah ya, jawab-jawab soal ChatGPT lah sekarang kan. Nah tapi itu sebetulnya kan mau tidak mau mempengaruhi kualitas kita ya. Demikian juga dalam kekristenan. Kekristenan kita kan yang namanya pertumbuhan iman itu enggak instan. Mengalami yang namanya proses. Dan proses pengenalan kita kepada Tuhan tidak semudah kita bertanya kepada ChatGPT atau bikin AI. Ya. Namun di satu sisi bukan artinya teknologi itu lawan kita. Ingat nggak ada firman Tuhan yang berkata begini, menjelang hari kedatangan Tuhan, itu tuh berita itu, kedatangan Tuhan itu beritanya seperti kilat, memancar dari timur ke barat. Kilat berapa detik sih? Sepersekian detik. Kilatnya duluan baru suara kan? Berarti kilat itu lebih cepat daripada kecepatan suara. Itu bicara apa? Kalau saya pikir-pikir ini bentar ingat ya. Sejak setelah COVID tuh apalagi ya, orang-orang atau hamba Tuhan itu sekarang jadi YouTuber juga kan. Hamba Tuhan tuh banyak sekali sekarang ya jadi YouTuber live gitu, khotbahnya live. Tapi ada hal-hal yang positif. Ada teman saya di Pekanbaru bisa ikut pelayanan saya waktu ibadah di Bandung di jam yang sama. Hamba-hamba Tuhan atau jemaat yang sakit yang nggak bisa beribadah dengan kemajuan teknologi bisa ikut live di rumah online pakai Zoom meeting dan sebagainya kan. Itu kan gara-gara COVID kan itu semua ya. Sehingga kita semua mau nggak mau di jemaat kami itu ya ada kakek-kakek, ada nenek-nenek usia 85 tahun bisa loh menyalakan Zoom. Berarti teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk penyebaran firman, penyebaran kebenaran. Cuma ya kita pintar-pintarnya kita lah memanfaatkan. Balik lagi ke diri kita. Pisau itu bisa melukai, bisa berguna untuk membantu pekerjaan kita. Itulah teknologi, sama seperti pisau. Di tangan yang tepat dia akan jadi berguna, tetapi di tangan yang tidak tepat dia bisa jadi melukai, bahkan membunuh kan begitu ya. Jadi menurut saya itulah pentingnya teknologi di zaman sekarang untuk bisa membantu menyebarkan nilai-nilai kekristenan, lalu juga menciptakan lingkungan yang baik. Contoh di jemaat kami, doa pagi itu sekarang pakai Zoom. Dulu kalau ibadah doa pagi harus datang ke gereja atau ke pastori. Kasihan juga kan ya, yang udah tua-tua yang sepuh-sepuh. Ya, bukan berarti, waduh berarti kita nggak mau bayar harga nih, bukan. Tapi dengan memanfaatkan itu, malah makin banyak saya lihat yang bisa terlibat. Dulu doa pagi mungkin ya berapa orang, berapa gelintir, tapi sekarang hampir, persentasinya itu makin lama makin besar. Karena tinggal nyalain dan itu buat mereka sebuah berkat kan, bisa bersama-sama bersekutu. Itu contoh-contoh memanfaatkan lingkungan. Dan ya itu bisa kita pilah-pilah lah. Medsos pun ya, medsos ya. Misalnya Facebook, itu kan Facebook itu pakai algoritma kan? Algoritma kan dari big data ya.
Kalau kita senang buka makanan, di bawahnya itu makanan. Apalagi kalau yang salah. Misalnya yang porno-porno, semuanya porno-porno. Semuanya yang negatif-negatif. Coba di FB atau di media sosial, kita buka sesuatu yang positif. Berbicara soal firman Tuhan, motivasi kekristenan. Pasti algoritmanya juga keluarnya itu semua ya. Iya. Saya tuh gampang menilai jemaat senangnya di medsos itu apa. Pinjam aja HP-nya. Lihat aja Facebooknya, terus scroll. Waduh, ternyata begini-begini nih. Berarti sehari-harinya dia searchingnya itu. Tapi kalau ternyata, algoritmanya hal-hal yang positif bagus, gitu kan? Itu aja sih yang menjadi pedoman. Jadi sekali lagi, teknologi atau yang namanya gadget itu seperti pisau. Kalau di tangan yang tepat, jadi berguna. Kalau di tangan yang tidak tepat, yang tidak bertanggung jawab, bisa melukai, bahkan bisa membunuh. Ya, di lingkungan perbankan sekarang juga kan digitalisasi itu sudah wow. Bisa dibilang sekarang itu kantor-kantor atau outlet perbankan itu bukan menambah, makin berkurang, ditutup karena tidak lagi membutuhkan orang sebanyak dulu ya waktu saya baru bergabung dengan bank ya, setiap tahun ada saja outlet yang baru, ada saja. Kalau sekarang makin kesini setiap tahun ada saja yang ditutup, ada saja yang ditutup, ada saja yang ditutup. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya kalau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, seperti untuk melayani Tuhan, saya percaya kita itu akan selalu menjadi pribadi yang melakukan semuanya sebaik-baiknya. Gitu. Jadi apa dampaknya paket yang ditutup? Itu kan berarti layering. Kalau buat kami tenaga kerja itu layering. Orang-orang yang tidak berprestasi akan dengan gampang aja. Silakan kamu out. Anda tergantikan gitu dengan digital, dengan AI. Tapi saya yakin sebagai anak-anak Tuhan ya yang hidup dan bekerja sesuai kebenaran firman Tuhan, kita akan mampu bertahan gitu. Walaupun kelihatannya ya digitalisasi, kelihatannya peran kita tuh akan semakin terbatas gitu. Tapi kalau kita melakukan semuanya terbaik, karena bagaimanapun AI itu operatornya kan tetap manusia ya. Digital itu tetap operatornya di belakang itu ada pribadi. Nah, disitulah justru tantangan buat anak-anak Tuhan seperti tadi kata Om. Digitalisasi atau AI atau teknologi di tangan orang yang salah bisa menjadi hal yang jahat. Nah, disitulah anak-anak Tuhan harusnya berperan. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi mengoperasikan digital ya, mengikuti teknologi ya, modern gitu. Disitulah memang iman Kristen harus berperan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya selagi kita masih ada di dunia ini, belum berakhir di dunia ini ya, memang cepat sekali berubahnya, semakin kompetitif. Saya yakin anak-anak Tuhan yang suci, yang hidup takut akan Tuhan bisa menjadi orang-orang yang kompetitif itu. Ya, di mata dunia itu kompetitif. Padahal kalau di mata Tuhan, dia melayani Tuhan, melakukan segala sesuatunya terbaik aja. Kalau dia untuk Tuhan, kalau dia jadi teller yang terbaik. Kalau dia jadi analis kredit, dia jadi analis kredit yang terbaik. Karena dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, tidak mau berbuat salah, tidak mau melanggar ketentuan, kan gitu, tidak mau merugikan orang lain, tidak mau merugikan perusahaan. Nah, disitulah peran iman kita sebagai anak Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau dipercayakan AI, dipercayakan teknologi, dipercayakan digital, nah itulah tadi arahnya itu bisa kepada yang positif, malah menyiarkan firman Tuhan, malah menampilkan Kristus. Karena Tuhan kan bisa pakai segala cara, segala alat, segala sesuatu yang ada di dunia ini
ya, bisa menyesatkan untuk orang-orang yang tersesat, tapi bisa juga membawa kepada Tuhan. Nah, disitulah saya melihat dalam dunia kerja ini, hai anak-anak muda, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, karena ada firman Tuhan katakan, engkau kuat, engkau anak muda itu kuat karena firman Tuhan. Nah, itu yang membuat engkau kuat, bisa bertahan ketika engkau jadi mahasiswa, engkau jadi mahasiswa terbaik. Ketika engkau bekerja, engkau jadi pekerja karyawan yang terbaik, gitu ya. Ketika engkau nanti diangkat sama Tuhan dalam peranmu yang lebih besar, kapasitasmu yang lebih besar, Tuhan percayakan, itu pun menjadi yang terbaik, gitu ya. Nah, di tangan-tangan orang seperti inilah kita bisa berharap Tuhan tetap bekerja gitu di tengah-tengah dunia yang tadi dibilang, kamu bilang digitalisasi yang kompetitif, yang cepat, yang ya serba-serba ini semua ya. Iya, anak-anak Tuhan bisa bertahan dan bisa bahkan bisa mempengaruhi yang lain ya, bisa menginfluence yang lain. Itu yang lebih penting, bisa menginfluence, meyakinkan. Ketika kita menjadi yang terbaik, mulai dari bawah kita jalankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita diangkat oleh Tuhan, semakin banyak orang-orang dalam pengaruh kita, dalam wewenang kita, itu kan bisa kita pengaruhi. Semakin banyak lagi orang-orang yang bisa mendengar kata-kata kita, situlah kita pengaruhi mereka dengan kebenaran Tuhan. Nah, itu luar biasa kita dipakai oleh Tuhan. Itu menjadi ancaman buat kita, membantu banget kita, apalagi kita mahasiswa sekarang. Tapi bukan berarti karena ada AI kita semua tugasnya diserahkan ke AI. Kita pun harus pintar-pintar manfaatinnya. Kita bukan buat malah menggunakannya untuk hal yang baik, tapi karena buat itu kebalik, bukan buat hal yang buruk, tapi karena buat hal yang lebih baik. Baik, betul. Jangan salah gunakan Membantu itu. kita, betul. Kalau di dunia pekerjaan kayak kata kita itu tadi, bukan karena kita harus yakin anak-anak Tuhan yang benar-benar hidupnya melakukan tindakan yang jujur, yang baik, yang benar-benar hidupnya berada sama Tuhan itu gak bakal tergantikan, malah kita tuh bisa jadi yang terbaik di antara mereka semua itu. Asalkan hidup kita tetap berorientasi yang benar kepada Tuhan. Jadi semuanya balik lagi ke awal, gimana hidupnya kita itu dengan Tuhan, Hubungan kita sama iya, Tuhan. gimana tindakan perilaku kita sehari-hari itu semua berdampak ke depannya gitu kan. Nah, jadi untuk Om sama Tante, ada nggak sih pesan-pesan untuk kita nih, khususnya anak muda? Yang baru terjun ke dunia profesional, yang baru Iya. kerja, biar tetap gimana, biar dia tetap tekun walaupun banyak tantangan nih. Om dan Tante tuh hadapinnya gimana? Untuk teman-teman yang mengikuti acara wawancara sekarang ini ya, mungkin dari awal kalian ikuti teori ini mah Iya. ya, dari awal pertanyaan-pertanyaan mungkin dijawabnya teori walaupun diselingi dengan pengalaman gitu. Nah, pada kesempatan closing statement sekarang ini saya ingin menghimbau bahwa saya ini tentu hidupnya lebih lama ya dari Iya. teman-teman Iya. muda ya, dari kalian. Tapi seperti Raja Daud pernah bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Saya juga hampir 2 tahun lagi 60 nih, berarti sudah lansia ya. Tapi firman Tuhan benar, ya, bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Kami memiliki satu pengalaman dari nol, ya. Kalau orang-orang lain mungkin diwarisi sesuatu sama orang tuanya, kami ini tidak pernah mendapatkan warisan harta, ya. Tapi yang justru diwarisi oleh orang tua kami itu jauh lebih besar daripada harta. Karena yang diwarisi oleh orang tua kami adalah iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itulah kekuatan kita. Jadi kalian jangan bilang, itu teori-teori. Yang tadi kita bilang, yang kita share itu teori-teori. Tidak, itu kenyataan. Kami mengalami. Ya. Satu lagi di dalam Malaki bilang, Tuhan sendiri akan berkata,
bilang bahwa akan dibedakan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan akan dibedakan hasilnya. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Nanti hasilnya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau untuk kami sendiri ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda kayak kita gini? Ya, baik. Saya hanya mau mengingatkan aja kepada teman-teman ya, semua, bahwa yang tidak berubah itu adalah firman Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu ya, peganglah terus firman Tuhan. Mungkin kalian menganggap firman Tuhan itu seperti ini ketinggalan zaman, gitu ya. Dan dulu gitu-gitu aja, iya kan? Ayatnya nggak berubah, 66 kitab dari dulu sekarang sampai kapan? Kan kalau anak muda senangnya kan, dong, move on, update, kan gitu. Mungkin kalian ada yang menganggap firman Tuhan itu nggak seru nggak rame kan gitu. Saya hanya mau mengingatkan aja, sama seperti kami orang-orang yang sudah lebih lama menjalani kehidupan, makan asam garam kehidupan, jatuh bangun kehidupan. Kami tahu kesenangan hidup muda itu seperti apa, dan sekarang kami sudah melewatinya dan kami bisa memandang ke belakang ya. Saya mau mengatakan bahwa justru yang tidak berubah itu yang benar. Ya, kita hidup di dunia yang memang semuanya serba cepat berubah. Tapi saya hanya mau ingatkan kalian, peganglah yang tidak berubah. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah bilang, ayo orang muda, ikuti apa yang kamu mau, ikuti apa yang kehendak hatimu, silahkan. Tapi ingat, ujungnya nanti kamu harus bertanggungjawabkan semuanya itu kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan itu tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah, ketentuannya tidak berubah. Satu saat akan kita pertanggungjawabkan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. So, sebelum kita nanti menyesal di saat kita harus bertanggungjawabkan, mulai sekarang ikutilah yang tidak berubah ini gitu loh. Ketentuan ini yang tidak berubah ini sebagai pakem, sebagai aturan basic dalam hidupmu. Maka kau akan berhasil dalam segala jalanmu. Sebagai apapun kau gitu, kau akan berhasil. Sebab Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang tidak berubah juga gitu. Yang ngomong ke kita itu bukan Tuhan yang gampang berubah, karena dunia berubah, dia ikut berubah. Bukan, dia tetap aja seperti itu. Nah, jadi alangkah indahnya hidup kita ketika kita bisa menyandarkan hidup kita ya pada sesuatu yang tidak berubah. Nggak mungkin goyah, nggak mungkin geser, nggak mungkin kemana-mana. Alangkah indahnya gitu. Alangkah mantapnya langkah kita. Nah, jadi buat anak muda, walaupun memang dunia berubah, semua berubah. Ya, apa yang dulu kita anggap oke, sekarang kita tetap ketinggalan zaman ya. Buat teman-teman semua kan pasti ingin ikut semua perubahan-perubahan. Silahkan jalani hidup masa mudamu, tapi jangan keluar dari ketentuan Tuhan yang tidak berubah. Kamu pasti berbahagia, kamu pasti berhasil dalam hidupmu, buat hidup sekarang dan hidup yang akan. Itu aja, ya. Jadi kalian teman-teman yang makasih buat Om dan Tante yang udah Sama-sama. sumbernya kami pakai waktunya. Banyak sekali insight yang dapat kami Sudah kita dapatkan bukan cuma dari buat kalian aja nih kan, kita juga dapat banyak pengetahuan baru gimana caranya nerapin etika Kristen dalam kehidupan kita. Walaupun kita belum kerja, tapi nantinya pasti berguna buat kita. Amin. Sekian dari kami, kami tutup presentasi lagi. Dadah. Bye, dan berkati. Shalom. Shalom.